إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwatal iman, sebagai seorang mukmin kita meyakini bahwasanya kebahagiaan hidup yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla akan didapatkan oleh seorang mukmin dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah yang telah menciptakan kita, kita juga telah mengetahui dari uraian apa yang kita baca, penjelasan dari para ulama, di mana ibadah akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala ketika ibadah dan ketaatan yang kita lakukan memiliki dan memenuhi dua syarat, yaitu syarat melakukan ibadah dan ketaatan dengan keikhlasan, mengharap pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla semata. Lalu kemudian mengikuti, mencontoh dan menauladani apa dan bagaimana di dalam ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita melaksanakan ibadah dan ketaatan memenuhi ketentuan dan syarat. Maka hal itulah yang akan membuat dan menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Maka satu ibadah dan ketaatan yang dilakukan tanpa keikhlasan, sesungguhnya hal itu akan membuat ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah kita Allah perintahkan untuk beribadah kecuali agar kita beribadah itu dengan keikhlasan, mengharap pahala dan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga kita harus berusaha memahami dan mempelajari bagaimana tata cara di dalam ibadah yang akan kita laksanakan. Imam Al-Bukhari memberikan satu bab di dalam kitab sahihnya, Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal, yaitu bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita berilmu, kewajiban kita faham sebelum kita berkata dan beramal. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan satu amalan tidak mengikuti dan menauladani dan tidak mencontoh tata cara yang telah kami ajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah kita di dalam hidup kita untuk menggapai yang namanya keikhlasan di dalam segala perbuatan kita, di dalam ubudiyah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana
kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari, untuk memahami bagaimana tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam ibadahnya. Dan itulah yang terpatri di dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bersungguh-sungguh di dalam melihat dan memperhatikan bagaimana ibadah Nabi SAW. Lalu mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menjalankan itu ikhwatal iman, maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk meniti jejak langkah mereka. Bagaimana kesungguhan mereka dan bagaimana kehati-hatian mereka di dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan agar ibadah dan ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Jalla wa Ala, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dengan itu Allah anugerahkan kepada kita kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di dalam surga Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Namun ikhwatal iman, ada satu titik penting yang harus kita belajar dari kehidupan kaum para salafus saleh, yaitu para sahabat khususnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana ada orang-orang yang mereka berbuat, mereka beribadah, mereka bersedekah, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan, dan mereka menjalankan apa yang telah mereka lakukan. Namun kata Allah Azza wa Jalla, kendati pun mereka telah berbuat, kendati pun mereka telah beramal, kendati pun mereka telah berjuang, namun kata Allah Azza wa Jalla, hati mereka selalu diselimuti oleh kecemasan dan kekhawatiran. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tersebut? Orang-orang yang hati mereka selalu dirundung ketakutan dan kecemasan, padahal mereka telah berbuat. Ayashrabun al-khumur, apakah mereka itu adalah orang-orang yang meminum khamar? Wa yasriqun wa yaznun, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri? Apakah mereka itu adalah yang dimaksud oleh Allah sehingga mereka takut disebabkan karena dosa mereka, ataukah mungkin mereka telah melakukan perbuatan zina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya bintas Siddiq." Yang dimaksudkan di dalam ayat itu bukanlah mereka-mereka yang berbuat dosa, bukanlah orang-orang yang takut karena kesalahan dan dosa mereka, tapi sesungguhnya orang-orang yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia itu, mereka adalah orang-orang yang yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melakukan ibadah dan ketaatan. Namun kendati pun mereka telah berbuat, masih ada kecemasan di dalam diri mereka. Kecemasan bukan karena mereka cemas Allah tidak akan memberikan balasan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Mereka cemas bukanlah kecemasan akan di mana Allah lupakan apa yang telah mereka lakukan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan berikan ganjaran atas kebaikan ibadah dan ketaatan. Bahkan Allah akan berikan balasan dan pahala yang berlipat ganda. Apa yang mereka khawatirkan padahal mereka telah berbuat, padahal mereka telah beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itulah kemuliaan yang ada di dalam hati para sahabat. Kendati pun mereka telah bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan ketaatannya, tapi bukan berarti apa yang telah mereka lakukan itu menumbuhkan rasa ujub di dalam diri mereka, rasa bangga di dalam diri mereka.
jauh dari kehidupan para sahabat. Mereka sangat khawatir akan sifat ujub di dalam diri mereka. Mereka selalu ada kekhawatiran dan ketakutan padahal mereka telah berbuat. Gunung emas telah mereka ukir seumur hidup mereka. Namun bukan berarti mereka datang dengan membusungkan dada dan kesombongan seperti penyakit yang sering menghidap kita ikhwatal iman pada hari ini. Tidak ada di antara mereka yang menggaransi atas dirinya, atas apa yang telah mereka lakukan. Makanya kita akan mendapatkan dan membaca bagaimana tawaduknya para salafus saleh, para sahabat dan para a'immatul huda. Padahal mereka telah berbuat. Padahal begitu banyak catatan kebaikan dan ibadah mereka. Lihatlah Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Apa yang tidak beliau lakukan? Ribuan orang kembali kepada hidayah Allah lewat tangan Imam Ibnul Jauzi. Puluhan ribu karangan Imam Ibnul Jauzi yang sampai detik ini dimanfaatkan oleh para talabatil ilm, dan ini akan menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi beliau tak terhenti ketika walaupun beliau telah wafat. Ratusan ribu orang-orang yang memeluk agama Islam dari kalangan kuffar lewat nasihat dan tangan Imam Ibnul Jauzi. Bahkan jutaan murid yang bersimpuh duduk di majelis beliau belajar dari pengetahuan dan ilmu Imam Ibnul Jauzi. Sebegitu banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam hidupnya, tidaklah membuat beliau angkuh dan sombong. Beliau selalu mengatakan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, jika kelak kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, dan ketika kalian di dalam surga dan kalian tidak melihat Ibnul Jauzi, kalian tidak mendapatkan aku di sana ketika kalian telah masuk ke dalam surga, maka tolong sampaikan dan minta kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Imam Ibnul Jauzi lah yang telah menunjukkan kami jalan ke surga." Begitulah hati para sahabat, dan begitulah para a'immatul huda. Apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan dan ibadah tidak membuat mereka congkak dan sombong, tidak membuat mereka menganggap bahwasanya kunci surga telah ada di tangan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah puji pada hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita telah membaca bagaimana keringat dan darah telah mengalas perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keringat dan darahnya para sahabat. Tapi hal itu tidak serta-merta membuat mereka angkuh dan sombong serta membanggakan diri mereka. Masih ada sisi ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri mereka. Ketakutan bukan karena Allah akan abai dengan apa yang Allah telah janjikan, tapi sesungguhnya ikhwatal iman, kecemasan dan ketakutan bila mana Allah tidak menerima apa yang telah mereka kerjakan. Makanya mereka akan berusaha melakukan itu dengan sungguh-sungguh, menjaga keikhlasan dan dalam melakukan ketaatan, berupaya untuk memenuhi ketentuan dan syarat agar ibadah yang mereka lakukan itu menjadi ibadah yang salihah, ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah ikhwatal iman, satu titik pembelajaran dari ayat yang mulia yang harus kita tauladani dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, setelah kita melakukan ibadah dengan kesungguhan, maka jangan sampai kemudian kita merasa bahwasanya kita telah berbuat. Tapi harus ada satu ruang di hati kita, ketakutan dan kecemasan, bagaimana jika Allah tidak menerima ibadah dan ketaatan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان, satu hal lagi yang harusnya menjadi sebuah kekhawatiran di dalam diri kita. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati kita berada di antara dua jemari Allah, yang bisa saja Allah akan membolak-balikkan hati tersebut pada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Apa dan bagaimana kita hari ini, ikhwatal iman? Tidak ada jaminan bahwasanya inilah yang akan terjadi sampai ke ujung jalan. Harusnya ada kekhawatiran dan kecemasan di dalam diri kita. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan masih memberikan kepada kita taufik dan kemudahan, sehingga hati kita terbuka untuk tunduk dan patuh menjalankan ketaatan seperti yang telah diperintahkan? Bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah cabut hidayah itu dari hati kita. Maka jagalah apa yang sudah ada di dalam genggaman kita. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-ibratu bil khawatim. Yang akan menjadi penentu itu adalah apa yang ada di akhir dan ujung jalan kita. Berusaha dan berdoalah kita kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah wafatkan kita di dalam ketaatan. Karena itulah yang akan menjadi penentu dari catatan amal kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وألبسهم لباس الصحة والعافية يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.